إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله حتى تنظرون ثم قدم الجبل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mukmin yang sejati, orang-orang yang mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara yang sangat penting setelah perkara iman dalam kehidupan kita ini adalah perkara sholat. Bagaimana sholat kita ini benar-benar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang dikatakan yang kurang lebih mafhumnya, apabila sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Dan sebaliknya apabila buruk sholat kita, tidak baik sholat kita, maka seluruh amalan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini hadirin yang mulia ibarat angka satu. Kalau amal-amal yang lain masih nol, puasa nol, bukan ada nilainya. Tetapi amalan sholat ini hadirin yang mulia, amal yang paling utama, pangkal daripada seluruh amalan. Apabila kita melaksanakan puasa, kewajiban kita, mungkin sedekah kita, zakat kita, atau yang lain, tapi masih nol hadirin sekalian, tapi naik di angka satu, yaitu sholat yang benar, maka bila angkanya 06, maka nilainya 1 juta. Semakin banyak bertambah nolnya, maka semakin banyak nilai ibadah kita di hadapan Allah SWT. Bagaimana sholat kita di hadirin yang mulia, sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh kita Muhammad Rasulullah SAW. Hanya ada 3 cara yang dicontohkan oleh kita Muhammad SAW. Yang pertama, sholat di awal waktu. Jangan menunda waktu. Apabila waktu sholat sudah tiba, kita segera memenuhi panggilan Allah SWT. Jangan sampai kita menunda waktu sholat sekalian. Dalam sebuah katakan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada uzur, maka nanti di akhirat Allah akan menghukum berapa hadirin sekalian? 1 hukum. Maka Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapakah 1 hukum itu? 1 hukum itu 80 tahun hitungan kamu di dunia. Jadi sekalian, 1 hari kehidupan kita dalam dunia ini sama dengan
1000 tahun kehidupan kita di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menilai satu sholat dengan sengaja, tidak ada ujur. Apa ujurnya? Sakit, keadaan lagi perang, mungkin hujan lebat, ini ujur. Walaupun hujan lebat sekarang kita udah punya payung. Sekarang tidak zaman perang, tapi sekarang belum saatnya. Mungkin sakit, itu adalah ujur sekalian. Tapi kalau kita meninggalkan sholat tanpa ujur sekalian, Allah SWT akan menghukum kita di akhirat 80 tahun perhitungan kita di akhirat. Satu hari pertolongan hidup dalam dunia sama dengan 1000 tahun hitungan di akhirat Allah SWT. Jadi kita tidak bisa kita main-main dengan sholat sekalian. Bagaimana sholat kita ini sekalian bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sifat-sifat sholat? Bagaimana sifat sholat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam sholat kita selalu ingat kepada Allah. Di luar sholat itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat tidak pernah kita membicarakan aib orang lain, tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Begitu pula di luar sholat sekalian, kita melatih diri. Maka kenapa ini sholat amal yang pangkal utama amalan sekalian? Inilah hadis sekalian. Bagaimana sholat kita ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Maka pada zaman sahabat Rasulullah SAW ada seorang sahabat rajin tahajud tiap malam, pagi-pagi mencuri. Maka sahabat yang satu melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia rajin tahajud, tapi pagi-pagi mencuri. Apa kata Nabi? Dengan sholat, dia yang sungguh-sungguh, lama-lama mencurinya akan berhenti. Walaupun kita hari ini mungkin kita masih membicarakan aib orang lain, mungkin masih kita bicara keburukan orang lain, tapi dengan kita sholat sungguh-sungguh karena Allah, mencari ridho Allah, dengan sholat itu sekalian, kita akan mengurangi membicarakan aib orang lain. Kita akan bisa mengurangi bagi perdagangan, akan mengurangi timbangan-timbangannya. Inilah pentingnya sholat sekalian. Dan bagaimana sholat kita yang sekalian, bagaimana sholat para sahabat? Sholat yang bisa menyelesaikan masalah-masalah. Sholat yang memenuhi segala hajat-hajat para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum iman telah sempurna kepada Allah. Mereka bila ada hajat, ada musibah, ada masalah, mereka akan sholat 2 rakaat memohon kepada Allah. Maka ada seorang sahabat yang kebunnya kering sekali. Maka sahabat itu ambil sejadahnya, ambil air wudhu, melaksanakan sholat 2 rakaat di kebunnya, minta air hujan sekalian. Dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hujan datang itu di kebunnya para sahabat yang sholat. Karena apa? Karena sholat sungguh-sungguh. Tapi kalau hari ini sekalian coba kita tengok sholat kita, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah kubur dengan sholat kita? Bagaimana kita menyelesaikan dengan akhirat dengan sholat kita? Masalah dunia yang sepele tidak bisa mampu tidak bisa kita menyelesaikan masalah yang sholat. Pernahkah kita sekalian ada hajat ataupun keluarga kita sakit, kita sebelum membawa ke dokter, sebelum beli obat, kita ambil air wudhu, melaksanakan perintah Allah, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah. Pernahkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari bisa nggak menyelesaikan masalah itu dengan sholat kita sekalian? Kalau hari ini kita berubah sekalian, bagaimana dengan masalah kubur yang besar? Bagaimana menyelesaikan dengan mahsyar yang besar? Dengan siratal mustaqim yang besar? Maka mulai hari ini sekalian, belajar. Sedikit pun masalah kita, belajar menyelesaikan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah. Apabila kita suatu hajat, mungkin anak kita ingin dia masuk ke perguruan tinggi, mungkin uang kita tidak memungkinkan, maka kita ngomong kepada Allah, sholat 2 rakaat. Sholat sampai kapan? Sampai mendatangi keberkahan Allah, pertolongan Allah di hadapan kita. Inilah sholat para sahabat. Maka ada seorang sahabat yang tidak sabar dengan sholat. Beliau sholat, maka di depan sejadahnya ada besi. Ya Allah, jadikan besi ini emas. Selepas salam, buka matanya, masih besi juga. Ulangi lagi sholatnya. Terus ulangi lagi. Buka matanya, masih besi juga. Maka sahabat yang tidak sabar, ya Allah, kalau emang ini besi nggak bisa jadi emas, jadikan kayu ya Allah. Maka karena tidak sabar sekalian, maka bisa menjadi kayu sekalian. Coba kalau dia bersabar sedikit aja sekalian, maka pertolongan turun di depannya. Inilah kita belajar. Kita belajar. Istri kita sakit, kita ambil air wudhu. Anak kita sakit, kita ambil air wudhu. Bukan kita nggak boleh berobat. Itu sunnah. Kita meninggalkan berobat, itu dosa. Tapi yakin kepada obat yang menyembuhkan itu syirik. Ini beda tipis kalian. Maka kita yakin kepada Allah. Kita hanya melaksanakan perintah yang memberikan rezeki Allah. Orang yang melaksanakan tugas, barang siapa yang selalu mengenal sholat duha, maka dibukakan rezekinya. Itu fadilahnya. Keuntungan orang yang melaksanakan sholat duha. Maka hari-hari sholat duha, hari-hari sholat duha, tapi rezekinya semakin berkurang. Maka dia kalau tidak yakin kepada Allah, akhirnya dia berhenti berdasarkan sholat. Padahal sholat ini usaha, urusan rezeki, urusan Allah. Inilah kita yakin kepada Allah. Kita berobat itu sunnah Nabi. Kita yakin kepada obat yang menyembuhkan itu syirik. Yakin kepada Allah, kita ini usaha hanya melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin sekalian, sidang jemaah Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa bapak sekalian, hari ini saudara kita yang ada di Palestina sekalian sedang menjerit, tidak punya makanan. Jangan lupa kita selipin doa kita, baik di tahajud kita, baik di sholat waktu kita. Kita mengangkat sedikit aja, minta mohon kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada mereka, kepada saudara kita Muslim yang di Palestina. Sebab kita berita sekalian, anak-anak yang tidak berdosa, orang tua yang tidak berdosa sekalian, lagi dibombardir amat habis. Maka kita mohon kepada Allah, jangan berharap kepada saya, jangan minta doa. Mana minta hidayah kepada Israel agar Israel dapatkan hidayah dari Allah. Jadi doa ini doa meminta kebaikan. Nabi Rasulullah SAW tidak pernah berdoa walaupun beliau dilempar dihina, beliau tetap berdoa kebaikan itu. Beliau mendoakan agama tauhid. Dalam hati beliau, mudah-mudahan orang Quraisy ini mau mentaati perintah Allah. Setelah tauhid, ketemu pemuka pertama, wahai Muhammad, rupanya kamu yang diangkat oleh Nabi. Ejek, maka pemuka kedua, apakah nggak ada orang lain yang cocok untuk menjadi Nabi? Kamu tidak pantas. Jadi diejek. Maka pemuka-pemuka Quraisy sekalian mengumpulkan pemuda-pemuda yang mengejar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa sekalian? Nabi lari menahan darahnya, darah tercurah di kakinya sekalian. Maka beliau duduk di bawah pohon bidara. Datang utusan Allah dari langit, malaikat Jibril, malaikat penjaga angin, penjaga gunung datang menjumpai Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mendengar percakapan itu dengan umatmu. Maka sekarang Allah kirim seluruh malaikat tergantung permintaan. Maka datang malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, saya mampu angkat ini gunung agar orang ini hancur. Begitu juga
Malaikat-malaikat lain menawarkan diri untuk menghancurkan Taif. Tetapi apa hadirin sekalian, dengan anaknya baginda kita Muhammad SAW mengatakan kepada para malaikat utusan Allah, wahai malaikat-malaikat Allah, saya diutus oleh Allah bukan untuk menghancur, tapi untuk bagaimana umat ini terselamat dari ajab Allah semua ke surga Allah SWT. Mungkin hari ini Taif tidak mau taat kepada Allah. Semoga nanti anak cucunya nanti mereka beribadah kepada Allah SWT. Hadirin sekalian, singkat cerita, dan Taif ini sekalian, pemuda-pemuda menjadi pejuang-pejuang agama Allah SWT. Akibat apa? Akibat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Begitu pula kita hadirin sekalian. Walaupun istri kita belum taat kepada Allah, belum melaksanakan sholat tepat waktu, belum tutup aurat keluar rumah, maka kita sambil kasih tahu, sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah istriku, kepada anak-anakku, ya Allah. Doa terus kepada Allah, terus kepada Allah. Pasti dan pasti Allah memberikan hidayah. Harus yakin bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu sekalian, di Jumat yang singkatnya sekalian, mudah-mudahan Allah SWT mengekatkan iman kita dalam hati kita, sehingga kita nanti bisa mampu membawa kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja yang kami sampaikan. Bila mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbalu minkum illa wa ta'ala innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu lahu bil habibi sirran wa hiya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. يوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وضار من اتقى. وقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابعين ورضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب وقد الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر قلوب أمة سيدنا محمد. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabang hidayah dalam hati kami ya Allah. Berikan hidayah pada diri kami, pada istri kami, anak-anak kami dan umat surah ini ya Allah. Selamatkanlah saudara kami dan Palestina ya Allah. Bila mereka kekuatan ya Allah, ya Allah mereka kekuatan kemenangan dalam perang dan Islam ya Allah. Sabarkan mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Ya Allah beri kemenangan kepada kaum Palestina ya Allah. Ya Allah kasih kepada mereka ya Allah. Kami hanya bisa berdoa kepada mereka ya Allah. Tidak bisa bantu dengan diri kami, dengan materi kami ya Allah. Kami hanya bantu dengan doa ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhilul adil wasqulu ana bi amrikum wasqalu min fadlikum wallahu min